Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan pada awal bulan Agustus ini, kita berjumpa dan menggumuli firman Tuhan sehingga menjadi bahagian kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di ida halak napistar dodalan nanitujuna, halak naoto songon namardalan dinagolap, tapi leng huboto musedo nasarupa do jambar na mandondoni halahi sudena. Dalam bahasa Indonesia, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita masuk ke dalam teologi daripada pengkhotbah, maka sering dikatakan adalah teologi menjaring angin. Artinya teologi kesia-siaan. Namun kalau kita mendalaminya secara kehidupan kita, maka akan kita lihat mutiara-mutiara yang begitu indah ketika dipancarkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada ini kita akan diterangi oleh firman Tuhan perbedaan antara yang bodoh dan orang yang berhikmat. Ternyata pengkhotbah melihat segala sesuatunya memiliki hal yang sama, namun tanggapan yang berbeda. Coba kita bayangkan, Allah memberikan matahari kepada orang yang bodoh dan kepada orang yang pintar. Allah memberikan matahari kepada orang yang berdosa dan kepada orang yang baik. Allah juga memberikan 24 jam kepada seorang yang bodoh dan kepada seorang yang pintar. Allah memberikan 24 jam kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, kesamaan ini merupakan sesuatu yang biasanya itu adalah sesuatu yang natural, yang biasa saja. Dan sering orang melihat bahwa nasib orang yang berhikmat itu lebih baik. Padahal sesungguhnya hikmatnya lah yang membedakan. Bagaimana dia menanggapi kehidupan itu akan menjadi membedakan dia daripada orang yang lain. Dan ketika kita berhikmat, ternyata kita akan melihat peluang di balik sebuah tantangan. Kita akan melihat sebuah potensi di balik sebuah kelemahan. Namun ketika kita akan menjadi orang yang bodoh, maka kita akan menggerutu terhadap sebuah persoalan. Dan kita akan menjadi meratapi nasib kepada sebuah keadaan. Namun sesungguhnya orang pintar, orang berhikmat dan orang yang bodoh memiliki hal yang sama. Coba kita bayangkan pada saat ini kita masuk dalam situasi yang sulit. Banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang hanya menggerutu, banyak orang yang hanya menyalahkan. Padahal sesungguhnya tidak akan menyelesaikan persoalan. Namun ketika kita menjadi fokus kepada kehendak Allah, kita fokus kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, kemudian kita akan mencari hikmat daripada keadaan itu, maka keadaannya akan semakin lebih baik lagi. Oleh karena itu firman ini sesungguhnya mau menerangkan kita, jadilah orang yang berhikmat di dalam segala keadaan yang engkau hadapi. Carilah hikmat di dalam segala situasi yang terjadi dalam hidupmu. Jangan menjadi terbiasa untuk menyalahkan situasi, namun lihatlah apa yang terbaik yang bisa kau lakukan di dalam situasi yang ada. Dengan demikian, maka kita akan memiliki sebuah peluang. Firman ini mengatakan bahwa kita akan berjalan di dalam hikmat daripada Tuhan. Dan kita akan mengetahui apa rancangan Tuhan, apa keinginan Tuhan daripada keadaan kita. Namun ketika kita hanya di dalam kebodohan kita, maka kita akan merasa gelap. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan persoalan. Dan kita akan melihat persoalan itu semakin besar dan diri kita semakin kecil. Dan kita dilingkupi oleh persoalan itu. Dan kita akan menjadi terhanyut olehnya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita disiapkan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita sama. Bagaimanapun keadaan kita, kita sama dengan orang lain. Namun perbedaannya adalah cara menanggapi apa yang terjadi.
Orang yang berhikmat akan menanggapi dari segi kebaikan dan melihat peluang di balik tantangan. Namun orang yang bodoh akan menjadi lari daripada persoalan dan menggerutu atau menyalahkan di persoalan itu sendiri di dalam menghadapinya. Oleh karena itu, jadilah sebagai orang yang berhikmat, hiduplah di dalam kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang tetap melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami, menegur hati pikiran kami, bahwa dunia ini sesungguhnya adalah sama, dijadikan Tuhan bagi orang yang berhikmat dan bagi orang yang bodoh, bagi orang yang beriman dan bagi orang yang jauh daripada Tuhan. Namun bagaimana menanggapinya adalah merupakan sebuah buah yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Jadikan kami semakin orang yang dekat dengan Tuhan di dalam situasi yang terjadi, sehingga kami melihat kebaikan di balik segala hal yang terjadi. Hamba berdoa dalam semua orang yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, sertai, bimbing, dan Engkaulah yang menuntun kehidupan mereka untuk menjalani bulan Agustus. Biarlah tangan Tuhan menjamah tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berbuah dan mendatangkan sukacita bagi kehidupannya. Hamba berdoa kepada setiap umat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Lingkupi mereka, kuatkan mereka, tuntun mereka, dan sembuhkan kehidupannya, sehingga mereka merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya ketika kami percaya di dalam iman kami, segala yang kami minta menjadi nyata bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.